Halo semua, Shalom Aleihim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita Kudus, amin. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Kita terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Di dalam beberapa kali diskusi internal di dalam kekristenan, saya terlibat diskusi dengan rekan-rekan yang memiliki ajaran kembali ke akar Ibrani atau Hebrew Root Movement. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah saya sempat share pengalaman perjalanan kerohanian saya itu pindah gereja, keluar masuk gereja. Nah, saya sempat masuk ke dalam jemaat yang memiliki ajaran Hebrew Root Movement ini. Kenapa saya sempat masuk ke sana? Karena namanya kan akar Ibrani, gitu kan. Semua gereja itu kan meyakini, oh saya yang paling benar, saya yang paling benar, saya yang paling benar. Kan bingung kan? Dalam pemikiran saya, di dalam alam sadar saya, sulit untuk menentukan mana yang paling benar kalau kita tidak mempelajari sejarah. Nah, pada saat itu, pemahaman saya tentang sejarah itu sangat minim. Jadi, karena saya lihat slogannya mereka, Hebrew Root Movement, kembali ke akar, jadi ajaran akar yang membedakan dengan ajaran yang lain, dengan ribuan aliran yang lain. Oleh karena itu, saya tertarik dan saya masuk ke sana. Termasuk saya dibaptis, istri saya dibaptis, anak saya juga dibaptis di gereja ini. Tapi tidak lama, ya. Hanya selang waktu lumayan sih ya. Sempat saya khotbah sana sini ya. Terus akhirnya karena saya belajar sejarah secara otodidak dan pada saat saya bertemu ya dengan uskup yang mentahbiskan saya, almarhum Nicholas Lumbantoruan, akhirnya saya tahu kalau sebenarnya ajaran ini adalah ajaran termasuk ajaran yang menurut saya itu berbahaya. Oleh karena itu saya meninggalkannya. Saya tidak bilang semua pengajar di sini adalah orang-orang jahat. Ada banyak orang baik di sini. Ya. Saya juga masih menjalin hubungan baik dengan rohaniawan yang ada di sini. Namun, secara akidah, secara ajaran, saya tidak bisa menerimanya. Dan saya putuskan untuk keluar saat itu. Ya, karena saya anggap itu bertentangan dengan sejarah. Oke, di mana aja salahnya, saya akan share di dalam video ini. Ini dia. Mengapa saya meninggalkan ajaran akar Ibrani? Yang pertama, beberapa ajaran akar Ibrani yang bertentangan dengan sejarah, yaitu ajaran Yesus berbicara di dalam bahasa Ibrani. Jadi jangan heran kalau masuk ke dalam komunitas ini, puji-pujiannya Ibrani. Ya. Belajarnya sama rabi-rabi yang berbahasa Ibrani sehari-hari. Jadi kita masuk ke dalam nuansa Yahudi, ya, dan mereka meyakini Yesus adalah Yahudi. Yesus berbahasa Ibrani seperti rabi-rabi sekarang. Nah, inilah yang saya bilang bertentangan dengan sejarah. Mereka tidak tahu kalau bahasa Ibrani itu berevolusi. Bahasa Ibrani itu mengalami 4 kali perubahan.
ya. Namanya bahasa Ibrani biblikal, ya. Itu semenjak 1500 sebelum Masehi sampai dengan ya 250 sebelum Masehi. Lalu Ibrani Misnaik, ya, 250 sampai 600 Masehi. Lalu Ibrani pertengahan 600 Masehi sampai 1800 dan Ibrani modern. Jadi ya, Ibrani modern ya yang dituturkan oleh rabi-rabi Yahudi sekarang ini itu adalah bahasa Ibrani yang sudah gonta-ganti ya. Dan itu yang modern, mulainya 1800 ya. Jadi Yesus di mana? Yesus itu posisinya yang ada di sini ya. Ibrani Misnaik. Gitu. Jadi bahasa Aramaik di abad 1 disebut bahasa Ibrani Misnaik atau bahasa Ibrani. Makanya ada di kitab suci Yesus berbahasa Ibrani, tertulis seperti itu. Paulus berbahasa Ibrani. Tertulis juga. Memang gitu. Tapi bahasa Ibrani saat itu lihat konteksnya, bukan bahasa Ibrani modern sekarang. Berbeda ya. Nah, saya ambil catatan dari ensiklopedia Yahudi. Kenapa saya ambil dari sini? Karena Yahudi ini kan yang menjadi saksi mata siapa itu Yesus. Gitu ya. Selain dari jemaat-jemaat awal. Kalau bertanya kepada gereja-gereja rasuli atau jemaat-jemaat awal yang sampai saat ini masih ada, kompak. Semuanya pasti bilang Yesus berbahasa Aramaik. Berbahasa Ibrani Misnaik. Ya. Nah, di dalam Jewish Encyclopedia ini juga dijelaskan ya. Ini subbabnya namanya The Targum, the Aramaic Version of the Scriptures. Di sini dijelaskan, thus Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Jadi Yesus dan murid-murid terdekatnya berbahasa Aramaik dan mengajar di dalam bahasa ini. Itu terjemahannya. Ya. Sebenarnya ada lagi bukti-bukti lain kalau bahasa Yesus itu bukan Ibrani tapi bahasa Aramaik. Ya. Ini ada penjelasannya, ada bukti-bukti lainnya yang bisa saya jabarkan, tapi di kesempatan ini saya pikir satu aja udah cukup. Ya. Kenapa saudara-saudara yang ikut di dalam ajaran akar Ibrani ini nggak tahu? Sebenarnya mereka sudah dikasih tahu, ya. Cuma karena gengsi gitu ya, rohaniawannya gengsi ya, udah mengajarkan ini, jemaatnya udah banyak, mau beralih jadi kayaknya ya itu tadi ya ada jaimnya gitu ya, kurang rendah hati untuk berkata jujur, oh sebenarnya Yesus itu tidak berkata-kata dalam bahasa Ibrani sehari-hari, tapi berbahasa Aramaik gitu. Dan perlu dipahami ya, ini gerakan Hebrew Root Movement ini tidak ada di abad 1 ya. Adanya di abad 20-21 ya. Saudara-saudara itu pahami, mereka ini bukan gereja atau jemaat yang ada di abad 1. Tapi mereka nih baru nongol belakangan. Protestan aja nongolnya abad 16. Ya, Baptis, Calvinis, abad 16. Kalau mereka ini munculnya belakangan, abad 20-21. Masuk ke Indonesia baru abad 21. Ya. Jadi mereka itu nggak ngerti sejarah kalau mereka nggak mempelajarinya dengan detail. Nah, jemaat awal ini bukan hanya tahu sejarah, tapi pelaku sejarah membuat sejarah. Ya. Jemaat awal itu jemaat yang didirikan oleh para rasul. Ya, ada yang ada di dalam pemerintahan Romawi, ada yang di luar. Nah, yang di luar ini kebanyakan berbahasa Aramaik karena pada awalnya jemaatnya juga adalah jemaat Yahudi. Gitu ya. Lalu apalagi? Pengajaran mereka yang cukup unik adalah mereka ini mengajarkan Yesus melakukan Torah Musa. What? Saya kaget gitu. Jemaat awal ya, mau itu jemaat Nestorian, Koptik Ortodok, ya, Armenia Ortodok, terus ada Roma Katolik, Kristen Ortodok, Ethiopia Ortodok, Celtic Ortodok, itu semua jemaat awal ini pasti mengajarkan Yesus tidak melakukan Torah Musa. Ya, jemaat awal itu tidak ada yang diajarkan seperti ini. Gitu. Jadi ini sejarahnya ya. Ini yang saya sebutkan tadi adalah gereja-gereja awal yang
masih ada sampai sekarang. Ya, masih memelihara tradisi, masih memelihara ajaran-ajarannya. Ya. Dan tidak ada ajaran Yesus itu melakukan Torah Musa. Gitu ya. Jadi ini ajaran baru, ajaran yang unik, yang berbeda dengan sejarah. Jadi saya kasih tahu, kalau Torah Musa, ya kalau dipretelin itu ada 613 perintah atau mitzvot. Nah, salah satunya adalah ya Musa mengajar untuk membakar rumah ibadah agama lain. Ada di Ulangan 7 ayat 5. Tetapi beginilah kamu, lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, patung-patung mereka kamu bakar habis. Coba bayangkan kalau Yesus mengajarkan ini. Nah, loh. Ya, jadi setiap jemaat itu pergi, ya, para rasul itu pergi, ya, ada kuil yang lain hancurkan, bakar gitu kan. Ini kan nggak terjadi kan. Paulus itu pergi ya, ke kota-kota, termasuk ke Efesus, di mana itu banyak sekali kuil-kuil dewa-dewi Yunani, Romawi. Tapi apakah itu dihancurkan? Tidak. Ya, tidak pernah ada ajaran Yesus melakukan Torah Musa. Ya, dan kalau ini dilakukan di Indonesia, pasti dipenjara. Ya, nggak ada. Jadi ini ajaran baru, dan kalau ada yang mau mengikutinya silakan aja. Tapi inilah ajarannya ya. Torah Musa memang seperti ini. Musa mengajarkan lebih jauh ya. Yang poin keduanya, Musa mengajar membunuh musuh. Jadi pada saat bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir itu kan nggak punya tanah, nggak punya properti. Bagaimana mereka mau berkembang biak gitu kan, memerintah gitu. Bagaimana raja mereka memerintah bangsanya kalau nggak punya tempat gitu. Kalau nomaden harus ada properti, harus ada tanah yang mereka miliki. Oleh karena itu Musa menyuruh, memerintahkan itu 7 bangsa di Kanaan genocide, bunuh semua, anak-anak bunuh, perempuan bunuh, ternaknya juga bunuh, habisin semuanya. Lalu ditempatilah sama bangsa Israel. Itu yang terjadi. Ya, memang itu kenyataannya. Ya, Yesus sebaliknya tidak mengajarkan ini lagi. Ya, Yesus mengajarkan kasihlah musuh. Jadi pada saat bangsa Romawi itu terus menekan bangsa Yahudi, Yahudi itu memberontak. Ya, Yahudi yang terima Yesus lari duluan sebelum pecah perang. Nah, Yahudi yang menolak Yesus, ini perang. Tahun 67 sampai 70. Yahudi sama Romawi pertama pecah perang. Ya. Akhirnya kuil kebanggaan mereka hancur. Hancur kalah gitu kan. Lalu perang yang kedua lagi. 132 sampai 135 dipimpin oleh Bar Kokhba dan Rabi Akiva pada saat itu yang dihormati seperti Musa. Tapi tetap aja kalah ya. Terlepas dari menang kalahnya, Musa mengajarkan bangsa Yahudi ini untuk membunuh musuh. Ini yang tidak ada ya di dalam ajaran Yesus. Jadi Yesus itu tidak melakukan Torah Musa. Ini berbeda. Yesus menggenapi gitu loh. Dia pilih kata menggenapi supaya itu halus. Kalau dia bilang apa adanya ya, nggak usah lagi lakukan Torah Musa, itu dirajam atau dibunuh lebih cepat. Jadi Yesus tuh harus menyampaikan pesan-pesannya ya, seminimal mungkin dia itu tidak menyinggung perasaan rabi-rabi, seminimal mungkin. Tapi ya mau nggak mau ya akhirnya tersinggung karena apa yang diajarkannya ini berbeda jauh gitu loh ya. Sama aja kalau kita masuk ke dalam perkampungan agama, penganut agama yang radikal ya, lalu kita menginjil di situ. Nggak cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun kita udah bisa prediksikan, wah kita pasti dipukul, kita pasti akan dicaci maki. Bahkan ya kalau benar-benar seperti Yesus 3,5 tahun, kita harus siap kehilangan nyawa kita kalau kita benar-benar mau menginjil ke daerah-daerah yang seperti ini. Nah, itulah yang terjadi pada saat Yesus memberitakan kabar baik kepada komunitas Yahudi ini yang diajarkan membunuh musuh. Ya, itu dia. Lalu Musa juga mengajarkan rajam, Yesus enggak. Musa mengajarkan kemamatan Lewi, ya, Yesus enggak. Nah, jadi ada banyak lagi, ya.
ada banyak ajaran Musa yang berbeda. Nah, ini saya nggak mau detail di sini, tapi intinya adalah Yesus tidak melakukan hukum Taurat seperti yang diajarkan saudara-saudara di pengajaran akar Ibrani ini. Ya, ini berbeda sama ajaran jemaat awal. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ajaran mereka itu unik gitu ya. Mereka ngotot kalau kitab perjanjian baru ditulis awalnya dalam bahasa Ibrani. Padahal kalau kita tanya ke mereka mana kodeksnya, nggak ada sama sekali. Tidak pernah ditemukan. Dan mereka bicaranya adalah, alasannya adalah, oh karena pecah perang tadi ya, Yahudi sama Romawi ada 2 kali perang, sehingga musnahlah kitab-kitab perjanjian baru berbahasa Ibrani. Tapi sayangnya ya, itu keluar hanya di dalam mulut mereka, dari mulut mereka. Tidak pernah tercatat di dalam catatan bapak-bapak gereja atau ya, di seminari semua gereja rasulia yang ada dari abad 1 sampai sekarang. Itu ya. Justru yang ada adalah yang namanya kitab perjanjian baru itu terbagi 2. Ada yang Aramaik, ada yang Yunani. Ya, kodeks-kodeks Yunani mulai adanya di abad 4. Ya, kalau abad 1, 2, 3 udah nggak ada karena memang hancur. Pada saat itu kan nggak ada mesin, nggak ada zat pengawet naskah kan. Jadi udah hancur gitu aja. Nah, salinannya yang sekarang ini masih ada di berbagai museum ya, kayak Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, terus ada Kodeks Alexandria, Kodeks ini itu ya, mulai dari abad 4, 5, 6, 7 terus sampai abad 16. Ada sekitar 4.000 naskah bahasa Yunani. Lalu yang bahasa Aramaiknya ya, itu mulai dari abad 5, abad 6, abad 7 sampai abad 11 gitu. Ada Kabrus Kodeks, ada Yunan Kodeks, dan yang lain-lain. Jadi saudara-saudara ya, pahami ya, jemaat awal itu masih ada sampai sekarang ya, nggak hilang ya, nggak hilang. Nah, dari mereka lah bisa kita dapatkan kesaksian. Sebenarnya perjanjian baru itu ada nggak bahasa Ibraninya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau saudara lihat di layar itu ada Holy Bible from the Ancient Eastern Text, Peshitta ya, Peshitta. Ini Peshitta Aramaik yang sudah diterjemahkan ke Inggris, bisa dibeli di Amazon.com. Kalau di Indonesia belum ada yang jual ini. Ya. Nah, jadi yang ada adalah naskah-naskah Aramaik dan naskah Yunani. Ya. Jadi tidak pernah ada naskah Ibrani. Ya. Oke, next. Nah, ini hal yang terakhir yang mau saya jelaskan. Mengapa saya keluar dari ajaran ini ya? Karena mereka ini menekankan budaya Yahudi dibandingkan budaya Nusantara. Ya. Mereka berpakaian Yahudi, ya busananya Yahudi, pakai talit gitu kan. Tadi saya udah bilang nyanyi-nyanyi Yahudi, ya bahasa Ibrani, pakai sit-sit juga gitu kan. Buat mezuzah juga, pasang di pintu rumah ya. Terus ada juga tali gitu kan, tefilin gitu, yang ada nih di kepalanya, terus diikat di tangannya. Ini buat doa ya. Terus ada ini mantel doa atau yang disebut talit gitu. Terus ada kippah di sini taruh gitu ya. Saya nggak masalah kalau ada orang mau berpakaian seperti ini ya, sah-sah aja ya, nggak, menurut saya tuh nggak ada hubungannya sama dosa ya, lakukan aja. Tapi yang salah ya, kalau ini ditekankan, akhirnya ya mengabaikan budaya leluhur kita. Ini yang saya pikir bertentangan sama sejarah. Para rasul pada saat menyebar, mereka itu masuk ke dalam budaya lokal daerah di mana Injil itu diberitakan. Jadi kalau misalnya Rasul Thomas itu ke India, ke Kerala, dia itu memakai budaya setempat untuk memberitakan Injil. Ya. Makanya kalau doa apa segala macam, akhirnya tuh bahasanya dari bahasa Aramaik tadi, akhirnya ke bahasa lokal, gitu ya. Pujian-pujiannya, kidungan-kidungannya juga kidungan lokal, gitu.
Sama kalau si Paulus itu ke bangsa non Yahudi, akhirnya Injil ini jadi rasanya rasa non Yahudi. Jadi memang seperti itu, melebur dengan budaya setempat. Kita punya budaya nenek moyang kita di Indonesia yang bagus-bagus. Ya. Dan itu harus kita pelihara terus. Ya, makanya saya setuju ya. Itu uskup yang mentabiskan saya, dia pakai jubahnya, terus ada liriknya ulos. Karena dari Batak dia gitu ya. Kalau saya, jubah saya tuh saya pernah buat ya. Itu jadi kayak hijau saya buat, jadi lirik-lirik kayak batik gitu ya. Itu kembali lagi ke nuansa budaya lokal. Ya. Ajaran boleh kita mengacu kepada ajaran awal, tapi budayanya boleh universal. Ya. Di mata Tuhan, yang namanya budaya itu sama. Ya, mau pakai budaya Yahudi silakan. Budaya Batak ya, kalau orang Batak, Jawa, Kalimantan. Budaya Bali, semuanya itu sama di mata Tuhan. Oleh karena itu silakan dipakai gitu. Ya. Jangan pernah berpikir Yesus Yahudi, jadi kita harus berbudaya Yahudi. Jadinya ke Yahudian. Saya ingat sama pesannya Bung Karno. Kalau kamu Islam, jangan ke Arab-Araban gitu ya. Kalau kamu Hindu, jangan ke India-Indiaan. Kalau kamu Nasrani, jangan ke Yahudi-Yahudian. Nah, itu adalah quote atau kutipan yang menutup pengajaran kita pada saat ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi saudara-saudara yang masih ada di dalam pengajaran yang bertentangan dengan sejarah ini. Kalau saudara-saudara merasa happy ada di sana, silakan ya. Ini hanya masukan dari saya. Saya Romualdo undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera.